So guys, jadi di konten kali ini mari kita bahas tentang self love. Jadi kemarin aku lihat beberapa postingan di Instagram mengenai self love sama body positivity. Jadi kemarin aku lihat beberapa postingan. Jadi ada kayak teman-teman kita yang kayak overweight dan mengatakan bahwa mereka sudah self love itu untuk menerima keadaan diri mereka, dan kayaknya kalau harus memaksa diri untuk menjadi langsing itu artinya mereka menjahati dirinya sendiri. Nah, di video kali ini kita bakal ngobrolin tentang apa sih sesungguhnya arti dan ternyata pengertian daripada self love itu sendiri. Yuk, sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. So, banyak banget ternyata di antara kita yang salah paham tentang arti self-love. Guys, percayalah, self-love itu adalah sesuatu yang positif. Tapi kalau misalnya kalian berpikir bahwa misalnya nih kalian udah gendut, kalian udah overweight, kalian udah obesitas, lalu kalian berpikir untuk menerima keadaan kalian di saat itu, ya udahlah aku emang kayak gini orangnya, ya udahlah aku nih orangnya emang begini, nggak bisa dirubah lagi, ya mau gimana, aku suka makan, ya udahlah ini kan tanda-tanda, ini kan cara aku mencintai diri aku. No, self love adalah cara kalian memperlakukan diri kalian, cara kalian memperhatikan diri kalian, cara kalian memberikan hal-hal baik untuk diri kalian sendiri. Jadi kalau semisal saat ini kalian punya overweight, kemudian kalian males-malesan, kemudian kalian kayak setiap hari rebahan dan mengatakan bahwa itu adalah sebuah bentuk self love, maka itu salah besar. Self love itu sebenarnya adalah bentuk tanggung jawab kita terhadap diri kita. Bayangin aja nih, kita punya pasangan, mereka bilang mereka tuh mencintai kita, tapi kita nggak pernah diurus. Kita nggak pernah diperhatiin, kita nggak pernah maksudnya kita nggak pernah diurus, kita nggak pernah dilihat, kita nggak pernah dicintain, kita nggak pernah ditreat as sebagai seorang yang mereka cintai. Ya kayak gitu juga diri kita ke kita gitu, paham nggak? Kita ke diri kita gitu. Jadi kalau semisal kita mengaku bahwa kita mencintai diri kita dengan dengan embel-embel self love tadi, sudah seharusnya tidak membiarkan diri sendiri berada di dalam kenegatifan seperti bermalas-malasan. Jadi kalau semisal nih saat ini kalian berpikir bahwa kalian dengan rebahan seharian adalah self love, atau misalnya kalian pikir dengan scroll TikTok atau Instagram seharian adalah self love, maka kalian berada di definisi yang salah, oke? Karena self love yang sesungguhnya adalah kalian harus memberikan kegiatan-kegiatan terbaik untuk diri kalian sendiri. Yang kedua adalah self love adalah artinya bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Dulu di saat aku punya berat badan 83, aku tuh bener-bener kayak, aku nggak tahu ya, mungkin aku tidak punya pikiran bahwa arti dari mencintai diri sendiri adalah bertanggung jawab terhadap diri sendiri. Kalian paham nggak? Jadi ketika itu aku berpikir bahwa mencintai diri sendiri adalah ya udah hanya menerima diri kita pada saat itu. Ternyata enggak. Ternyata jika kalian berada di kondisi yang tidak kalian sukai dari badan kalian di saat itu, maka kalian punya tanggung jawab untuk merubah keadaan itu jika keadaan itu bisa dirubah. Tapi kalau semisal tidak bisa dirubah, tidak bisa diganti, maka pada saat itulah kalian harus belajar untuk menerima. Semisal tentang berat badan, semisal overweight, semisal obesitas, atau semisal kayak setiap hari kalian makannya lumayan banyak ya guys. Nah, hal-hal seperti ini kan sebenarnya adalah hal yang bisa dikontrol, hal yang bisa dirubah, tergantung kalian punya keinginan atau enggak, tergantung kalian punya niat atau enggak. Tapi beda, misalnya kalian udah punya bentuk hidung, misalnya pesek atau hidungnya, matanya mungkin sipit, mau digedein, atau mungkin alisnya terlalu tipis atau terlalu tebal, atau semisal rahang yang terlalu lebar, dan hal itu tidak bisa dirubah secara
secara natural, dalam artian meskipun kalian diet, kalian tidak bisa merubah itu, artinya di saat inilah kalian harus bisa mencintai diri kalian sendiri dengan bentuk yang memang tidak bisa berubah gitu. Tapi kalau semisal hal-hal lain bisa dirubah dan kalian tuh tidak suka dengan hal tersebut dari diri kalian, maka sudah saatnya kalian merubah dan bertanggung jawab atas hal itu. Contoh tentang pakai baju juga. Kalau misal kalian nggak suka ngelihat diri kalian berantakan, ngelihat diri kalian nggak match, pakai atas bawah kok nggak cocok kemana-mana, kalau foto selalu nggak pede, artinya kalian punya tanggung jawab untuk memilih baju-baju terbaik, memberikan warna-warna terbaik untuk diri kalian pakai sehari-hari agar kalian bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian. Itu baru self-love. Kalau kalian nggak mau ganti apa yang kalian nggak suka dan apa yang kalian nggak suka itu ternyata bisa dirubah, dan berarti kalian cuma males aja gitu loh. Nah, selanjutnya adalah self-love juga adalah tentang disiplin dan konsisten. Banyak banget, ini udah lumrah lah ya. Ini kita bahas aja tentang diet sama olahraga. Diet kan agak susah ya, susah kalau misalnya kita tidak menikmati prosesnya. Olahraga juga kalau nggak dinikmatin prosesnya maka akan jadi susah. Susahnya tuh dalam artian kayak harus ngelawan rasa malas, harus nangis-nangis nahan sakit pas DOMS, atau mungkin saat lagi diet harus memangkas porsi, atau mungkin harus ngurangin garam yang dulunya tuh full garam, rasa roiko, masako apa segala macem, dan harus dipangkas, ngurangin makan yang manis-manis, dan ini hal-hal yang menyakitkan sebenarnya. Nah, hadirlah self-love ini untuk dan agar kalian bisa sadar bahwa tanda kalian mencintai diri kalian, tanda kita mencintai diri kita, bukan hanya sekedar kita melakukan hal-hal yang kita sukai, tapi juga melakukan hal-hal yang tidak kita sukai untuk kebaikan diri kita. Jadi kalau semisal kalian berpikir bahwa self-love itu hanya melakukan hal-hal yang kita sukai, nope. Konsisten itu sesusah itu. Melawan rasa malas itu sesusah itu. Melawan rasa sakit dan terus melakukan hal-hal yang tidak kalian inginkan untuk kebaikan diri kalian sendiri, itu juga sakit, tapi kalian harus lakukan karena itu demi kebaikan, dan itu namanya self-love. Jadi kalau semisal kalian harus menempuh jalan itu dan jalan itu sebenarnya bikin kalian males atau sakit atau nangis, tapi pada akhirnya itu adalah hal yang terbaik untuk diri kalian, ya udah jalanin pelan-pelan, gak usah buru-buru, pelan-pelan aja. Kalau semisal kalian gak mau ngejalanin, kalian harus sadar ada resiko dari setiap keputusan yang kita ambil, itu aja. Kalau kalian tidak mau melakukan atau tidak mau konsisten dan disiplin, ada resiko, dan ketika resiko itu bisa kamu terima untuk tidak melakukan konsisten dan disiplin tadi, ya udah, it's your life, oke? Dan yang terakhir adalah yang mau aku katakan adalah self-love bukan tujuan. Self-love itu adalah proses untuk mencapai diri kita yang paling, dari versi diri kita yang terbaik. Jadi kalau misalnya saat ini kamu kadang-kadang lagi down, terus lagi kayaknya udah mau nyerah aja, besoknya bangkit lagi, besoknya, itu manusiawi. Karena memang self-love adalah sebuah proses ya guys ya, bukan tujuan akhir dan bukan goals utama. Goals utama kita adalah menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dengan cara mencintai diri kita. Jadi ketika kita mencintai diri kita, kita akan mulai berubah menjadi versi terbaik dari diri kita. Versi terbaik dari diri kamu sendiri, versi terbaik dari diri kamu yang tidak pernah kamu lihat selama ini. Gimana versi terbaiknya? I don't know. Kalian bisa lihat versi terbaik diri kalian di saat kalian sudah tenang dengan segala yang kalian dapatkan hari ini atau nanti gitu. So guys, thank you udah nonton video aku, thank you banget. Let's discuss di bawah, kita diskusi bareng arti daripada self-love yang sesungguhnya tuh kayak gimana menurut kalian. Kalian bisa komen, nanti kita diskusi aja. Thank you for watching, bye-bye.